Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saudaraku pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tentang kesalahan, tak ada gading yang tak retak. Tak akan ada kita manusia ini lepas dari kesalahan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah sabdakan, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in tawwabun." Seluruh kita anak keturunan Adam ini bersalah, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seharusnya kita ketika melakukan kesalahan kita bertaubat kepada Allah, dan ini merupakan cirinya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah firmankan dalam surah Al-Imran ayat 135 yang berbunyi, "Walladzina idza fa'alu fahisah aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu hum ya'lamun." Orang-orang yang beriman itu ketika dia melakukan kesalahan fahisyah, perbuatan keji, baik menzalimi orang lain ataupun dirinya sendiri, zakarullah fastaghfaru li dzunubihim, dia ingat Allah dan dia beristighfar, memohon ampunan kepada Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah, karena dia sadar hanya Allah yang akan mengampuni dosanya. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan dia tidak meneruskan perbuatan fahisyah maksiatnya itu, dan dia bertobat kepada Allah dengan mengiringi taubatnya itu dengan penyesalan, berazam dia tidak mengulangi kesalahan itu, dan dia tinggalkan perbuatan maksiat itu, dan dia mengiringi kebaikan setelah maksiat yang ia lakukan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesalahan yang kita lakukan sejatinya taubat adalah jalannya untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Namun para ulama menjelaskan, sekedar kita hanya meminta ampunan kepada Allah belumlah cukup. Ada cara lain agar kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan cara lain itu adalah jika kita ingin mendapatkan ampunan Allah, maka maafkanlah kesalahan orang lain kepada kita. Sudah sanggup saudaraku untuk memaafkan hari ini? Terkadang terasa berat kita memaafkan kesalahan orang lain. Padahal ketika kita mengukur kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentulah lebih banyak kesalahan kita, kesalahan yang kecil, yang sedang, bahkan kesalahan yang besar, bahkan kesalahan yang mungkin terulang dan terulang, yang mungkin kita telah katakan bertaubat namun terulang kembali. Namun Allah tetap memaafkan kesalahan kita itu. Maka cara lain ini harus kita tempuh agar Allah memaafkan kesalahan kita, yaitu maafkanlah kesalahan orang lain. Apa dalilnya? Dalilnya surah An-Nur ayat 22 yang berbunyi, "Wala ya'tali ulil fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyafirullahu lakum wallahu ghafurur rahim." Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya,
orang-orang miskin, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di balik surah ini ada kisah sahabat terbaik Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq bersama Mistah, kerabatnya yang miskin. Sahabat Abu Bakar ini memberikan asupan makanan kepada Mistah. Sekian lama dia memberikan bantuan kepada Mistah yang miskin ini. Dan kita ketahui kedermawan sahabat ini dalam berbuat kebaikan. Ketika fitnah melanda anaknya tercinta Siti Aisyah radhiyallahu anha, difitnahnya melakukan perzinaan yang dihembuskan oleh Abdullah Ubay bin Salul, gembong munafikun yang benci kepada Rasulullah, kepada sahabat. Dan sayangnya fitnah yang belum tentu kebenarannya ini, Mistah, kerabat terdekatnya yang dia berikan asupan makanan oleh Abu Bakar As-Siddiq, ikut menyebarkan fitnah yang belum tentu kebenarannya. Betapa sakit, bukan? Saudara terdekatnya, orang yang telah ia bantu, ketika fitnah melanda keluarganya, seharusnya dia membela keluarganya, namun dia ikut menyebarkan fitnah itu. Dan sampailah ke telinga Abu Bakar As-Siddiq bahwa Mistah ini ikut menyebarkan fitnah ini. Maka Abu Bakar bersumpah tidak akan lagi memberikan bantuan kepada Mistah. Maka turunlah ayat ini menegur sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Wal ya'fu wal yasfahu. Maafkanlah dan berlapang dadalah. Ala tuhibuna ayafirullahu lakum? Apakah engkau tidak suka Allah memaafkanmu? Maka mendengar ayat ini, kita ketahui keimanan sahabat terbaik ini. Sami'na wa ta'na. Saat itu juga, aku ingin ampunanmu ya Allah. Hari ini juga aku maafkan Mistah. Dan hari itu juga dia membayar atas sumpahnya dan melanjutkan memberikan bantuan kepada Mistah. Subhanallah. Begitu indahnya, begitu mudahnya sahabat terbaik ini memaafkan kesalahan orang yang telah berbuat salah kepadanya. Oleh karena itu, ayat ini juga memerintahkan kepada kita agar kita memberikan maaf kepada orang yang berbuat salah kita jika kita ingin mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu, mari kita jadikan teladan Abu Bakar As-Siddiq ini dalam memaafkan kesalahan saudaranya, orang yang telah diberikan bantuan dan ikut menyebarkan fitnah, dan dia memaafkan kesalahannya. Maka maafkanlah kesalahan orang lain kepada kita jika kita ingin ampunan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.